Masih dari Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM meninjau pengelolaan sampah di TPA Supit Urang, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sekaligus melaksanakan rapat koordinasi menindaklanjuti program Local Service Delivery Improvement Program LSDP di Gedung Workmanship TPA Supit Urang, Kota Malang. Berikut liputannya untuk Anda. PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan dengan didampingi Erik Setio Santoso Sekda Kota Malang dan Nur Rahman Wijaya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang serta jajaran samping lainnya meninjau secara langsung proses pengolahan sampah dan keberadaan lahan di TPA Supit Urang Kecamatan Sukun Kota Malang. PJ Wali Kota Malang menyaksikan langsung bagaimana proses pengelolaan sampah mulai dari pemilahan, penggilingan, proses pengolahan hingga menjadi pupuk kompos. Saat ini TPA Supit Urang bisa memproduksi kompos 30 ton dalam setiap bulan. Ini menjadi potensi yang sangat bagus untuk terus dikembangkan. Diketahui proyek TPA Supit Urang menempati lahan seluas 5,2 hektar, tepatnya di Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dan secara kapasitas memiliki daya tampung sampah hingga 700 ton per hari. Seusai meninjau lahan yang sedianya direncanakan akan dibangun tempat pengolahan sampah terpadu TPST, Refused Derived Fuel, dan meninjau 2 titik pengelolaan sampah, berikutnya dilanjutkan dengan menggelar rapat koordinasi pendalaman dan site visit program Local Service Delivery Improvement Program LSDP dan persampahan di Gedung Workmanship TPA Supit Urang, Kota Malang. Selang beberapa waktu, selepas rapat koordinasi PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menegaskan akan pentingnya intervensi pemerintah dalam pengelolaan sampah Kota Malang yang mencapai 700 ton per hari. Saat ini intervensi baru mencakup 35 ton per hari, sehingga diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk pengelolaan sampah berkelanjutan. Metode pengelolaan sampah cukup banyak, namun masih terus dilakukan dalam proses pembahasan. Sekalipun di TPA Supit Urang sendiri sudah ada sanitary landfill, pengelolaan limbah hingga pengelolaan sortir untuk pupuk kompos. Adapun usulan berikutnya adalah produk RDF yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan mandiri secara finansial, sehingga bisa dijual dan berkontribusi pada pendapatan asli daerah Kota Malang. Produk RDF juga banyak, ada bracket, maggot, hingga kompos. Kunjungan yang pertama seperti yang saya sampaikan saat saya baru masuk di apel, kemudian saya langsung rapat koordinasi dengan jajaran OPD bersama Pak Sekda. Kemudian saya ada titik-titik yang perlu saya dalami terkait dengan prioritas saya ingin bekerja. Itu ada kaitannya dengan dinas penanganan sampah, kemudian parkir, kemudian pasar, ya. Ada beberapa prioritas-prioritas yang harus saya dalami dalam kapasitas saya untuk menjalankan tugas. Kemudian setelah rapat koordinasi, kita berjadwalkan ke OPD, pendalaman lah ke OPD. Kalau tidak salah, saya ke LH itu kemarin kita diskusi di LH, ternyata ada beberapa isu permasalahan terkait dengan penanganan sampah, di mana produksi sampah di Kota Malang ini cukup tinggi, ya, 500 ton per hari, ya, 700 ton per hari. Intervensinya saat ini masih yang kita lihat di sekarang ini baru 35 ton per hari. Artinya perlu intervensi lagi pemerintah di dalam pengolahan sampah, itu masih cukup tinggi. Nah, kebetulan di dalam Kota Malang salah satu masuk di dalam usulan program, ya, kita bilangnya usulan program untuk pengolahan sampah 120 ton per hari yang nantinya akan dibangun di kawasan ini, ya, TPA Supit Urang. Ada lokasi yang sudah disiapkan 1,8. Saya ingin juga melihat, kebetulan saya posisinya yang menginisiasi terhadap program ini. Sekda dulu saya udah kenal lama untuk mengusulkan Kota Malang masuk ke dalam program ini untuk mendapat bantuan terhadap pengelolaan sampah untuk intervensi 120 ton per hari. Nah, sampah itu kalau kita diamkan, penduduk tambah padat, tambah banyak, kemudian pelaku usaha juga tambah banyak, sehingga
timbunan sampah itu bisa terjadi penumpukan kalau tidak kita atasi. Nah, ini kunjungan ini salah satunya melakukan kunjungan untuk kesiapan lahannya, termasuk mendengarkan paparan Pak Kadis dan Pak Sekda terkait dengan kesiapan kita untuk usulan program LSDP namanya terkait dengan penanganan sampah untuk kapasitas 120 ton per hari. Kalau metode pengelolaan sampah itu banyak ya, artinya masih terus di dalam proses pembahasan. Tapi karena ini usulan untuk di sini kan ada beberapa pendekatan ya, ada sanitary landfill, kemudian ada pengelolaan limbahnya, kemudian ini ada pengolahan untuk sorting untuk kompos. Nah, pendekatan yang nanti yang Pak Sekda dan Pak Kadis usulkan itu pendekatan yang kaitannya produk RDF yang nanti di TPST di dalam program. Terus produk RDF itu juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga bisa mandiri, nanti tidak ada produk-produk yang dijual, ada produk-produk yang sudah off-takernya, alhamdulillah off-takernya sudah komit sehingga ada proses tidak kita produk yang dijual itu bisa menutupi operasional dan bisa memberikan kontribusi APBD, PAD-nya Kota Malang. Tidak hanya fokus pada tempat pengelolaan sampah terpadu TPST saja, tetapi juga diskusi yang mencakup penanganan tempat penampungan sementara TPS di berbagai titik di Kota Malang, di mana Kota Malang memiliki 67 TPS dan 5 di antaranya sedianya akan dijadikan proyek percontohan untuk intervensi dari hulu ke hilir. Kelima pilot proyek tersebut diantaranya adalah TPS Sulfat, TPA Muharto, TPA Merjosari, TPA Pandanwangi, dan TPA Gedung Kandang. Demikian pula dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan juga sangat penting, sehingga harus mempersiapkan terlebih dahulu sarana yang diperlukan, mengatur jadwal pengangkutan sampah agar tidak melebihi jam 7 pagi. Harapannya, saat masyarakat mulai beraktivitas, sampah sudah tertangani dengan baik. PJ Wali Kota Malang kembali menegaskan pengelolaan sampah di TPA Supit Urang akan difokuskan pada produk RDF Refuse Derived Full yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini diharapkan dapat menjadikan pengelolaan sampah mandiri dan memberikan kontribusi bagi PAD Kota Malang, serta dapat terrealisasi di tahun depan 2025 atau 2026. Nah, di samping itu, tidak hanya kita bicara penanganan TPST, tapi ada diskusi titik-titik TPS yang ada di kota. Kemarin saya lihat saya lupa namanya ya, di mana Pak? Muharto, kemudian ada Sulfat, itu ada sampah yang di pinggir jalan yang perlu diintervensi. Artinya intervensi sudah dilakukan intervensi, tapi masih ada kesadaran masyarakat, volume aturan pembuangannya itu di atas jam 8. Saya ingin Pak Sekda, Pak Kadis, kita coba pilotkan dari sekian titik TPS. Ada berapa TPS itu? Total? 5 Pak. Enggak seluruh di 57. 57, saya ingin ada 5 titik TPS yang kita intervensi dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir itu ada sarana yang nantinya sampahnya itu tidak terlihat oleh masyarakat di jalan, ada kesadaran masyarakat yang tidak membuang sampahnya tidak pada waktunya, tidak pada tempatnya. Kita juga bebenah diri, Pak Kadis harus ada ready untuk sarananya, kemudian jam angkutnya jangan lebih dari jam 6 atau jam 7. Pada saat kita kerja, aktivitas itu, sampah itu tidak terlihat di jalanan. Sampah itu masuk, ketutup dengan sarananya, kemudian angkutannya jam 7 sudah selesai. Kita tidak bisa mengintervensi dulu untuk yang 57 tadi, tapi kita pilotkan 5, rubahkan hulu hilirnya masyarakatnya, siapkan sarananya, kemudian siapkan tertib terhadap pengangkutannya. Nah, ini juga kita diskusikan tadi, mudah-mudahan itu kita eksekusi sebagai pilot tahun ini, ya, supaya warganya sadar, 5 ini tertata dengan baik, hulu hilir, pilot-pilot yang nanti 50 sisanya itu perlu kita intervensi lagi pelan-pelan, gitu. Supaya kita lebih bekerja fokus dulu, memberikan contoh kepada
masyarakat di wilayah-wilayah titik TPS yang lainnya. Ini belum. Jadi yang untuk diusulkan itu untuk produknya RDF saja. Produknya banyak yuk, paving block, kemudian bracket ya, ini RDF, kemudian kompos, magot, dan sebagainya itu banyak. Tapi kita pelan-pelan sesuai dengan karakter dan ketersediaan pasarnya. Yang penting itu. Karena alhamdulillah saya lihat Pak Kadis dengan Pak Sekda ternyata sudah sejauh ini dengan optaker bicara, sudah menganalisis terkait dengan perhitungan. Yang paling penting itu adalah biaya untuk pemeliharaannya, operasional pemeliharaannya. Tapi kalau produk itu bisa menciptakan nilai ekonomis yang bisa menutupi terhadap pemeliharaan, itu lebih clear. Artinya tidak ada beban pemerintah daerah untuk bicara pemeliharaan. Tapi pemeliharaan itu sudah teratasi dengan nilai ekonomis yang ada di produk. Program. Jadi Pak Sekda, Pak Kades usulkan ke Kemendagri. Kebetulan saya yang nangani di sana. Mudah-mudahan itu bisa teratasi usulan ini dan itu bisa terrealisasi di 2025 atau 2026. Usulan itu sudah proses, tinggal dieksekusi ya. Usulan itu sudah diproses dan anggaran itu tidak dari APBD, tapi dari program APBN. Berapa Pak yang disiapkan? Masih proses ya, masih anggarannya itu karena 5 tahun masih proses. Kalau untuk di tahun 2024 asumsinya 52 atau 55. Tapi itu semua masih proses. Kalau misalnya sampah itu terkelola, sampah itu tertangani, biaya OM-nya tidak perlu masuk dari TPST ini, itu kan bisa kita realokasi yang nantinya kebutuhannya untuk SDM dari APBD. SDM perlu ditingkatkan karena tadi hulu hilir dari penyiapan tugasnya maupun kesadaran masyarakatnya maupun pelaksanaan infrastruktur sarana-sarananya. Hulu hilir mulai dari sarana prasarana, kemudian kesadaran masyarakat, kemudian jam kerja angkut kita juga akan kita tingkatkan. Kemudian memang tidak bisa dipungkiri Kota Malang itu pertumbuhan perekonomian dan dunia usahanya yang mengakibatkan terjadinya sampah yang terus bertambah. Ini harus menjadi konsen kita untuk kita atasi. Gitu ya. Pada kesempatan yang sama, Nur Rahman Wijaya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, menjelaskan RDF merupakan teknologi pengolahan sampah anorganik melalui proses homogenizer menjadi ukuran yang lebih kecil untuk dijadikan bahan bakar, yakni sebagai alternatif untuk menghasilkan energi listrik atau panas. RDF di TPA Supit Urang direncanakan akan dihasilkan dari sampah yang sulit terurai, kemudian digunakan sebagai pengganti batu bara. Nilai ekonomi dari teknologi ini sangat menjanjikan hingga berpotensi mendongkrak PAD Kota Malang. Wali itu tak memperhatikan secara ada yang ingin disampaikan terkait dengan masalah persoalan pengangkutan sampah di TPS. Jadi menurut beliau memang masih kurang terasa optimal dengan keberadaan desain TPS yang saat ini ada. Jadi beliau berharap ada beberapa di 5 titik lokasi yang sudah diharapkan dan kita sampaikan secara mitigasi nanti akan ada perubahan desain. Jadi jam 7 harus sudah selesai termasuk jam pengangkutannya. Ya kan memang agak kesulitan kita dari TPS bawa ke TPA ini kan butuh waktu. Karena ada yang satu TPS itu ada yang 3 rit, ada yang 4 rit, berarti kan ngangsur. Jadi dari TPS menuju ke TPA nanti beliau memang berharap pokoknya jam 7 di beberapa pilot project ini harus sudah selesai masalah. Di Sulpat, di Muharto, Pandanwangi ya sini. Muharto. Terus kemudian di Kedung Kandang. Mari ngono di Merjosari. Mana? Sudah 5 Pak. Udah 5 ya. Muharto, Pandanwangi. Satu yang pertama jam pengangkutan sampah. Terus yang kedua optimalisasi secara visualisasi. Beliau berharap TPS itu nanti didukung oleh pagar pengaman tertutup, ada penampungan air lindinya, semua secara orientasi harus baik sarana prasarana serta utility-nya harus juga mendukung. Di 5 pilot project ini yang diharapkan beliau di 2024 ini harus segera bisa terrealisasi. 85 miliar. Untuk yang 5 itu tadi? Tahun skema penganggarannya karena memang terbagi di 5 tahun berdasarkan skala prioritas peruntukannya memang kebutuhan di tahun pertama 55 miliar.
Itu yang beliau sekarang ini lagi mau memperjuangkan terkait dengan Dewan Penganggaran di tahun 2025. Sementara, dengan adanya TPST yang modern dan terintegrasi, serta dukungan penuh dari World Bank, Kota Malang tidak hanya berupaya mengatasi masalah sampah, namun juga berkomitmen untuk mewujudkan Kota Malang yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan sejahtera. Program ini diharapkan berjalan efektif mulai tahun 2025 dan dapat menjadi percontohan bagi kota-kota lain dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Dari Kota Malang, Arif Rahman Hakim, Dama TV melaporkan.